Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita menginjak hari ke-7 di bulan Ramadan. Syukur kita kepada Allah yang sudah memberikan kita kesempatan sampai pada Ramadan saat ini. Walaupun Ramadan yang tentunya berbeda dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena Ramadan ini kita masih dengan COVID, dengan kondisi yang berbeda karena musibah COVID. Tapi tentunya Ibu yakin tidak menghalangi kita untuk bisa meraih keberkahan Ramadan, meraih pahala-pahala yang Allah janjikan, keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan di bulan Ramadan saat ini. Anak-anakku sekalian, di awal tadi Ibu sudah mengungkap surat Al-Baqarah, Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang insya Allah kalian hafal semua karena ini tentang saum kita, tentang Ramadan kita. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Ayat ini memperjelas kepada kita atau mempertegas bahwa tugas puasa, tugas saum di bulan Ramadan hanya Allah berikan kepada orang-orang beriman. Seperti di awal ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu. Ingat ya, bahwa hanya orang beriman saja yang Allah yakin yang akan mampu berpuasa. Karena ternyata puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus. Maukah kita tergolong kepada orang-orang beriman yang kemudian Allah wajibkan kepada kita berpuasa? Kemudian di ujung ayatnya, la'allakum tattaqun. Allah janjikan pahala yang luar biasa kepada orang-orang yang berpuasa, yaitu bertakwa. Di orang yang beriman diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa karena akan mendapatkan takwa, gelar yang paling mulia di sisi Allah dibanding gelar-gelar yang lain. Baik anak-anakku sekalian, itu sebagai prolognya. Mudah-mudahan kita di akhir nanti akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Sedikit Ibu akan membahas tentang hal-hal yang membuat pahala puasa kita menjadi sia-sia. Waduh, sia-sia. Ya betul, ternyata kita sudah capek puasa dari pagi sampai maghrib, menahan lapar dan haus, tapi kemudian tidak berpahala, malah sebaliknya menjadi sia-sia. Ada beberapa hal atau perbuatan yang menjadikan puasa kita bernilai sia-sia di sisi Allah. Apa itu? Ya, sedikit Ibu uraikan ya. Yang pertama adalah tidak ikhlas. Ini yang menjadi penyebab, salah satu penyebab nilai puasa kita bernilai sia-sia karena kita melaksanakannya tidak ikhlas. Sebagaimana dalam hadis ya, dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambih
Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, jadi puasa kita, Ramadan kita harus ikhlas, harus karena iman dan mengharapkan pahala Allah. Harus ikhlas. Walaupun dengan awalnya dengan terpaksa karena dalam rangka pembelajaran. Aku mah terpaksa puasa juga karena dimarahin mama. Aku mah terpaksa puasa juga karena mama menjanjikan hadiah yang banyak kalau aku puasa. Walaupun hal-hal seperti itu jadikanlah sebuah motivasi saja. Penyemangat buat kita supaya puasa kita tetap mampu bertahan sampai sore. Tapi yang utama adalah harus ikhlas. Karena kalau nggak ikhlas, nilainya sia-sia, percuma, hanya lapar dan haus saja. Sebagaimana hadis Ibnu Majah, Rubbal shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju. Ya. Jadi betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus, ilal ju, ya, lapar. Jadi puasanya seharian dari pagi, dari imsak, dari subuh sampai maghrib, itu tidak mendapatkan pahala tapi hanya sia-sia, hanya merasakan lapar saja, lapar dan haus. Wah, rugi banget kan? Jadi itu yang pertama, kita harus ikhlas dulu. Ikhlaskan semuanya. Dengan motivasi apapun yang orang tua berikan, lingkungan kita berikan, teman-teman menyemangati dan sebagainya, itu adalah motivasi kita supaya kita semakin ikhlas. Oh ya Allah, aku puasa ini hanya mengharapkan pahala darimu. Puasa ini aku mengharapkan dosa-dosaku yang telah lalu Engkau hapus. Karena memang itu janji Allah. Luar biasa kalau kita ikhlas, dosa kita yang lama itu juga Allah ampuni. Kita harus yakin itu. Kemudian yang kedua, apa sih yang membuat pahala puasa kita juga sia-sia? Yang kedua ternyata adalah berkata keji. Nah, ini khawatirnya kita juga karena sering membuli dan lain sebagainya, berkata tidak baik, berkata jorok, sampai hewan nama hewan kebun binatang dibawa semuanya. Ini ingat, jangan sampai puasa kita tidak dapat pahala, puasa kita percuma karena kita berkata keji, ya, berkata tidak baik, rofas namanya, ya, seperti mutafaik alaih, asyamu junnah, ya. Puasa itu adalah perisai, junah, perisai. Fala yarfuthu wala yajhal. Ya. Maka barang siapa yang sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Wala yarfuthu wala yajhal. Jangan berkata keji dan mengumpat. Yarfus, ini ngomongnya jorok, berkata keji. Jangan lagi diulang. Kalau puasa kita mau mendapatkan pahala, diampuni oleh Allah dosa-dosa yang sebelumnya. Kemudian kalau lagi puasa ada yang gitu ya, menghina, berkata keji dan lain sebagainya, katakan ini shaim. Ya. Kalau ada yang mulai mengajak yang tidak baik, berkata jorok, berkata keji dan lain sebagainya, katakan oleh kalian, ini shaim, saya lagi puasa, maaf ya saya lagi puasa. Tolak secara baik-baik, secara tegas, katakan bahwa saya sedang puasa. Puasa saya menjaga lisan saya dari perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang mengarah kepada hal-hal yang tidak baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang membuat pahala puasa kita bernilai sia-sia adalah mengumpat dan marah, ya, mengumpat
mengumpat dan marah ini setali tiga uang, maksudnya setali tiga uang itu mengumpat dan marah itu sama ya. Jadi ayo jangan marah, la tagdob walakal jannah, jangan marah, bagimu adalah surga kalau kita menahan marah. Jadi katakan lagi, ketika ada yang menggoda membuat kita emosi kita naik sehingga kita akan lupa, misalnya kita lupa sehingga marah dan sebagainya, tidak terjaga emosinya, katakan ini shaim, saya sedang puasa. Jaga amarah kita tekan, astagfirullah, saya lagi puasa, jangan marah ya. Apalagi marah bertengkar ya, kita harus jadi contoh buat kakak kita, adik-adik kita ya di rumah. Ketika adik menggoda atau kakak menggoda, emosi meningkat, mau marah, itu ingat godaan setan. Oh ya, aku lagi puasa, jangan sampai marah, karena marah membuat pahala kita sia-sia, pahalanya hilang. Capek-capek puasa tapi tidak berpahala. Waduh ya. Ini marah itu seringkali ya menyerang kita ya, tidak terduga gitu. Apalagi kondisi capek, lapar, siang hari sudah jam 12, menjelang jam 12 atau jam 2, udah lemes, ada yang menggoda membuat emosi naik, kemudian marah gitu. Kita ingat hadis ini, la tagdob, atau ini shaim, aku sedang puasa, aku gak mau puasaku sia-sia. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat adalah ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain, ngomongin orang, menjelek-jelekan orang. Nah, ini juga ternyata dapat menggerogoti nilai puasa kita. Biasanya kita senang ketika berkumpul ya, walaupun sekarang mudah-mudahan ya tetap jaga distancing ya, berkumpul dengan teman-teman dan sebagainya, ngobrol atau ketika olahraga dan sebagainya bersama teman, lupa deh bablas ngomongin orang. Oh si anu bla 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 bla, aku mah bukan ngomongin ya, sebenarnya ini kan kenyataannya dia tuh kan orangnya begini begitu ya. Itu sedang membicarakan keburukan orang. Jangan lupa, ketika kita membicarakan keburukan orang lain, sebenarnya kita sedang menghapus dosa orang tersebut pindah ke kita. Jadi kita yang berdosa, orang tersebut dosanya berkurang, sementara kita ya, dosanya jadi bertambah. Apalagi dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat ayat 12, itu Allah mengingatkan dengan sangat tegas kepada kita bahwa orang yang ghibah, membicarakan keburukan orang lain, itu sama dengan memakan daging saudaranya yang sudah meninggal. Nauzubillah, serem banget ya. Masa kita makan bangkai? Ngomongin orang, membicarakan keburukan orang itu ternyata sama dengan kita makan bangkai saudara kita sendiri. Tentunya pasti jijik ya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, la yaghtab ba'dukum ba'du ayyuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan ayyahkum. Apakah kamu suka makan daging saudara kamu yang sudah meninggal? Pertanyaan seperti itu. Jadi janganlah sebagian kamu menggunjing atau membicarakan keburukan saudaramu yang lain. Ya, tegas sekali Al-Quran melarang kita. Sampai disamakan kalau kita membicarakan keburukan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, ngomongin orang, itu sama saja dengan kita makan daging saudara kita yang sudah meninggal. Makan bangkai, bukan bangkai hewan lagi. Kalau bangkai ikan halal, enak. Tapi kalau bangkai manusia, bangkai saudara kita, itu berarti kalau Allah mengingatkan seperti itu luar biasa. Sesuatu yang harus kita hindari. Ternyata kalau dalam puasa itu juga perbuatan yang
menjadikan puasa kita sia-sia. Terakhir, yang kelima, yang bisa membuat puasa kita sia-sia adalah berdusta atau berbohong. Nah, ini jangan sampai puasa kita berkurang, hilang pahalanya karena kita bohong. Lapar nih, gak ada mama, gak ada papa, ya, bundanya gak ada, ayahnya gak ada, ngumpet kamarnya dikunci, bawa makanan, itu udah jelas ya, bohongnya udah jelas, batal puasanya. Tapi bohong yang lain, ya, bohong yang lain misalnya, oh iya, Dek, tadi kamu, iya Ma, tadi apalah gitu ya, seperti itu ya. Yang jelas bohong. Jangan sampai bohong jadi budaya, ya, jadi kebiasaan. Sangat tidak baik, apalagi di bulan puasa ini. Berdusta, ya, berbohong itu sama dengan menghilangkan pahala puasa kita. Ya. Jadi itu 5 hal, sebetulnya masih ada lagi karena ini kultum, Ibu cukupkan 5 saja hal-hal yang dapat membuat pahala puasa kita sia-sia. Yang pertama adalah ikhlas, kedua tidak berkata keji, ketiga mengumpat atau marah, kelima gibah, dan yang keenam berkata bohong atau dusta. Semoga anak-anakku sekalian, keluarga besar SDIT Al-Ummah, dan semoga nanti juga kita bisa berkumpul menjadi keluarga besar SMP IT ya, yang sekarang lulus di SDIT. Mari kita nyambung ya, supaya program-programnya, kegiatan-kegiatannya berkesinambungan ya, kita lanjutkan di SMP ya. Keluarga besar Al-Ummah sama-sama bisa menjaga dari hal-hal yang akan membuat puasa kita sia-sia. Terima kasih. Salam untuk keluarga kalian, dan Ibu mohon maaf, kita masih 23 hari lagi puasa. Manfaatkan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Kita berjuang sama-sama dengan semangat menjadikan puasa saat ini lebih baik dari puasa-puasa sebelumnya. Bismillah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.